Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan semua dalam keadaan sehat dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Kali ini, Amira akan membahas kasus yang terjadi di Florida, Amerika Serikat. Kasus ini sebenarnya bermula hanya dari masalah sepele antara ibu dan anak, akan tetapi, semua harus berakhir dengan tragedi yang sangat menggemparkan. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Ini adalah Gregory Logan Ramos, seorang bocah remaja laki-laki yang berusia 15 tahun. Logan merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Daniel Clevenger dan Gail Clevenger. Ketika Logan masih kecil, dirinya sudah tidak bisa lagi tinggal bersama kedua orang tuanya. Kedua orang tua Logan memutuskan untuk berpisah saat dia masih kecil. Logan yang masih di bawah umur, tentu saja harus di bawah pengasuhan sang ibu. Namun demikian, Logan kecil tidaklah kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Daniel ayahnya kerap mengunjungi Logan dan sesekali mengajak putranya itu untuk pergi berjalan-jalan. Semenjak kedua orang tuanya berpisah, Logan dan ibunya tinggal di kawasan Alicante Road, Daytona Beach, Florida. Meski merawat Logan seorang diri, namun Gail sang ibu, berusaha menjadi sosok ibu yang baik untuk Logan anak laki-lakinya itu. Menurut informasi, diketahui Logan bersekolah di sebuah sekolah swasta yang bernama University X School of the Barren di Florida. Teman sekolah dan gurunya mengatakan, kalau Logan merupakan murid yang sangat aktif dan pandai bergaul. Di sekolah, Logan mengikuti kegiatan pramuka, dan merupakan member aktif Orange City Police Explorer, yaitu sebuah departemen khusus, yang melatih para sukarelawan untuk membantu tugas polisi. Hal ini dikarenakan memang sudah dari kecil, Logan mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang detektif profesional. Dan untuk menunjang cita-citanya menjadi seorang detektif profesional, Logan juga mengikuti kegiatan bela diri. Ibunya Gail sangatlah mendukung semua aktivitas dan cita-cita Logan anaknya itu. Aktif di sekolah memang membuat ibunya sangat bangga. Akan tetapi, ternyata Logan mempunyai masalah dengan nilai-nilai di sekolahnya. Ibunya sering menasehati anaknya itu untuk lebih serius lagi dalam belajarnya. Dirinya tidak mau kalau Logan hanya fokus dengan semua kegiatannya di luar sekolah. Logan yang ingin menentukan semua kegiatannya sendiri, sering uring-uringan bila dinasehati oleh ibunya. Karena masalah tersebut, hubungan Logan dan Gail ibunya menjadi kurang baik. Hingga pada suatu hari, tragedi menggemparkan itu terjadi. Pada tanggal 1 November tahun 2018, Logan kembali mendapat nilai yang buruk di salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Ibunya yang melihat nilai jelek Logan tentu saja menjadi marah kepada anaknya itu. Ketika ibunya memarahi dirinya, Logan melawan, sehingga terjadi adu mulut di antara mereka. Gail menjadi sangat geram kepada Logan dan akhirnya memberi hukuman dengan menyita ponsel milik anaknya itu. Logan tidak suka dan tidak terima dengan keputusan ibunya menyita ponselnya. Akibatnya, Logan menjadi sangat marah dan semakin melawan kepada ibunya. Dirinya berani berteriak dan membentak ibunya supaya segera mengembalikan ponsel miliknya. Adu mulut antara keduanya malah semakin berkepanjangan. Logan benar-benar sudah tidak bisa diberi nasihat oleh ibunya sendiri. Tidak lama kemudian akhirnya pertengkaran keduanya mereda, dan mereka memilih untuk masuk ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, Gail yang sangat kesal dengan sikap Logan, memutuskan untuk menghubungi ayah Logan melalui ponsel. Kepada mantan suaminya itu, Gail menceritakan semua masalah Logan, dan kejadian yang baru saja terjadi antara dirinya dan Logan. Setelah merasa lega sudah bercerita dengan Daniel mantan suaminya itu,
Gail mengakhiri panggilan teleponnya dan memutuskan untuk segera tidur. Sementara Logan yang berada di dalam kamar ternyata masih belum tidur. Rupanya dia masih memikirkan kejadian yang terjadi antara dirinya dan ibunya itu. Hingga tak lama kemudian sebuah peristiwa terjadi di malam itu, tepatnya tanggal 2 November tahun 2018, kira-kira pukul 24.30. Logan yang belum tidur keluar dari kamarnya menuju ke kamar ibunya. Sesampainya di dalam kamar ibunya, dia mendapati ibunya yang sudah tertidur. Tanpa berpikir panjang, Logan mencekik leher ibunya sekuat tenaga, sampai ibunya itu pingsan tidak bergerak. Tidak sampai di situ saja, kemudian Logan naik di atas kursi di dekat tempat tidur ibunya, lalu meloncat menjatuhkan dirinya, tepat di atas tubuh ibunya yang sudah tidak bergerak itu. Kemudian dia kembali mencekik leher ibunya sampai wanita itu benar-benar sudah tidak bernafas lagi. Setelah mengetahui kalau ibunya sudah tidak bernyawa lagi, dirinya segera bergegas keluar kamar dan mengambil sebuah gerobak kosong untuk mengangkut tubuh ibunya, lalu membawa keluar tubuh ibunya itu dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil van. Setelahnya itu, Logan kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah uang milik ibunya, lalu segera membawa mobil van tersebut ke sebuah gereja River City yang berlokasi di High Bank Road, Debary, Florida. Sesampainya di sana, Logan kemudian langsung mengubur tubuh Gail ibunya ke dalam sebuah lubang perapian yang terletak di belakang gereja tersebut. Setelah itu Logan segera pergi meninggalkan gereja tersebut dan melaju menuju ke rumah sahabatnya. Setelah menceritakan apa yang sudah diperbuatnya, Logan meminta bantuan kedua sahabatnya itu untuk menghilangkan barang bukti dan merusak tempat kejadian perkara. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk kembali lagi ke rumah Logan dan memasuki rumah dengan cara membobol pintunya. Setelah berada di dalam, mereka mengacak-acak setiap sudut rumah, memecah beberapa hiasan, juga mengambil beberapa barang berharga. Selain itu, mereka juga mengambil sejumlah uang milik ibu Logan. Hal itu sengaja dilakukan untuk memberikan kesan kalau telah terjadi sebuah perampokan di rumah tersebut. Setelah semua urusan di rumah tersebut dirasa sudah beres, pagi itu mereka bertiga berangkat ke sekolah seperti biasa, dan seolah tidak terjadi apa-apa. Sepulang dari sekolah, Logan yang sudah tiba di rumah langsung menghubungi polisi. Logan melaporkan kalau telah terjadi perampokan di rumahnya. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju ke lokasi kejadian. Ketika polisi sampai di lokasi kejadian, mereka mendapati Logan dalam keadaan kebingungan, kusut, dan tampak sedih. Ketika itu, Logan berakting di depan polisi bahwa telah terjadi perampokan di rumahnya. Selain itu, Logan juga memberikan keterangan kalau sesampainya di rumah, dirinya tidak menemukan ibunya. Logan berpikir mungkin saja ibunya telah diculik oleh si perampok. Pihak kepolisian mendengarkan dan memperhatikan semua laporan yang disampaikan oleh Logan sambil memeriksa setiap sudut tempat kejadian perkara. Waktu itu pihak kepolisian juga menanyakan luka yang sepertinya bekas cakaran di wajah Logan kepada polisi. Logan menjelaskan kalau luka di wajahnya akibat berkelahi dengan temannya di sekolah. Namun ketika polisi menanyakan nama teman yang berkelahi dengannya, Logan sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka polisi akan bertanya hal seperti itu kepadanya. Berdasarkan fakta tersebut, polisi mencoba menghubungi Daniel, ayah kandung Logan. Daniel sang ayah sangat terkejut mendengar keterangan dari pihak polisi tentang kejadian yang menimpa mantan istri dan anaknya itu. Dari interogasi polisi terhadap ayah Logan, polisi baru mengetahui kalau ternyata pada malam sebelumnya, telah terjadi pertengkaran antara Logan dan ibunya yang disebabkan karena masalah nilai pelajaran Logan di sekolah. Berbekal keterangan dari Daniel sang ayah, kemudian pihak kepolisian melakukan investigasi lebih lanjut dan melakukan pemeriksaan kedua terhadap Logan. Dari sinilah, pihak kepolisian semakin mencurigai Logan dikarenakan dia mulai bersikap tidak kooperatif. Keterangan yang disampaikannya sering berubah-ubah,
menandakan dirinya telah memberikan kesaksian palsu. Polisi juga mendatangi sekolah Logan untuk meminta keterangan dari pihak sekolah, dari seorang guru. Akhirnya polisi mengetahui kalau Logan ternyata mempunyai 2 orang sahabat yang bernama Dylan Siglarek dan Brian Porras. Setelah mendapatkan informasi dari sekolah, polisi langsung bergerak cepat memanggil Logan dan kedua sahabatnya itu untuk melakukan investigasi lebih lanjut lagi mengenai keterlibatan mereka atas kematian Gail, ibu Logan. Mereka yang diinterogasi secara terpisah tentu saja menjadi bingung dan ragu untuk memberikan kesaksian. Karena merasa terdesak, akhirnya salah satu sahabat Logan mengakui perbuatannya. Dia menceritakan kalau Loganlah yang sudah membunuh ibunya sendiri. Sahabatnya itu juga bersaksi bahwa dirinya tidak ada urusan mengenai pembunuhan yang sudah dilakukan oleh Logan. Berdasarkan pengakuan dari salah satu sahabat Logan, kemudian polisi langsung mendesak Logan untuk mengakui semua perbuatannya. Karena sudah merasa terdesak dan tidak bisa berkelit lagi, akhirnya Logan mengakui semua kejahatannya dan bersedia menunjukkan lokasi di mana dia mengubur tubuh ibunya. Setelah tiba di kawasan gereja River City, tim forensik segera menggali tempat pembakaran yang sudah ditunjuk oleh Logan. Dan benar saja, setelah tim forensik menggali tanah yang ditunjuk Logan sedalam kira-kira 1 meter, mereka menemukan tubuh Gail, wanita yang mereka cari. Jasad itu pun langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi diketahui bahwa penyebab kematian Gail karena wanita itu kehabisan nafas akibat dicekik dengan kuat. Atas perbuatannya itu, Logan dinyatakan bersalah karena telah melakukan pembunuhan tingkat pertama. Pengadilan pertama kasus ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 di Pengadilan Tinggi Volusia County, Florida. Kemudian sidang putusan Logan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari tahun 2021. Majelis hakim menyatakan Gregory Logan Ramos berusia 17 tahun bersalah karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan tingkat pertama. Majelis hakim menjatuhi vonis hukuman penjara selama 45 tahun dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 25 tahun. Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Amira minta maaf kalau ada salah kata atau ejaan, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.